10 tahun telah berlalu sejak aku tinggal seorang diri di rumah ini. Dulu, suara tawa Raharja, suamiku, masih menghiasi setiap sudut ruangan, membuatnya terasa hidup dan hangat. Kini, yang tersisa hanya sunyi, menyelimuti seperti gema kesepian yang tak kunjung sirna. Aku adalah Dina Tanuwijaya, janda tanpa anak berusia 40 tahun, menjalani hari-hari di perumahan Kupang Indah, Surabaya Barat. Kehidupan yang monoton mengisi waktuku, mengajar kursus bahasa Inggris di rumah, merawat tanaman di teras depan, dan menutup malam dengan secangkir teh hangat, yang seringkali dingin sebelum sempat kuhabiskan. Sejak kepergian Raharja, aku merasa seperti sebagian dari diriku ikut terkubur bersama jasadnya. Semangatku seolah terbungkus rapat dalam lapisan kain kafan yang dingin dan tak bernyawa. Aku sudah terbiasa tidur sendirian, memeluk bantal panjang seakan itu cukup untuk mengisi kekosongan. Namun saat malam tiba, ada ruang kosong di dada ini yang terus meronta, meminta isi yang tak pernah terjawab. Hingga siang itu tiba. Ketika aku turun ke dapur untuk sekadar membuat kopi, mataku terpaku pada pemandangan yang entah bagaimana mampu mengisi kehampaan itu. Fikri, pemuda penyewa lantai 2 rumahku, berdiri di depan kompor dengan kaos basket. Tubuhnya basah oleh peluh tipis yang memantulkan kilauan di bawah terang lampu neon dapur. Tangannya cekatan mengaduk mie instan dalam panci kecil, sementara aroma parfum maskulin bercampur dengan semerbak bawang goreng membanjiri ruangan. Sesuatu dalam dadaku bergetar, bukan karena lapar, tetapi karena ada sisi dari diriku yang seakan terbangun kembali setelah tertidur lama. Tanpa sadar, aku menelan ludah. Kontras itu begitu tajam. Tubuh mudanya yang kokoh dan bugar menghadirkan nuansa baru dalam dapur kecilku yang biasanya menjadi saksi kenangan suram. Dalam hitungan detik, bayangan Raharja tampak memudar. Kini terganti oleh siluet seorang pria berusia 24 tahun, yang mungkin seharusnya hanya kutemui sebagai penyewa kamar. "Siang Budina," sapanya ringan tanpa menoleh, suara yang cukup mengguncang relung hatiku. Aku hanya mengangguk pelan, berusaha menahan senyum yang terasa aneh, seperti melawan sesuatu yang salah namun tak kuasa untuk dihentikan. Fikri tinggal di lantai atas bersama adiknya, Vena. Kakak beradik itu bekerja di sebuah kantor arsitektur dan desain interior di kota. Fikri sering terlihat dengan Vespa kesayangannya, sementara Vena lebih sering melaju dengan mobil mungilnya. Awalnya, keberadaan mereka hanya kupandang sebagai sumber tambahan pendapatan dari kontrakan kamar itu. Namun tanpa kuduga, sosok Fikri mulai menciptakan percikan dalam diri ini, sebuah api yang dulunya kukira telah padam selamanya. Hari-hari berikutnya aku jadi lebih sering ke dapur di waktu-waktu malam sambil mencari-cari alasan sederhana, membuat kopi, menyiapkan camilan ringan, atau sekadar memastikan persediaan bahan makanan. Pada kenyataannya, aku hanya berharap dapat melihat Fikri lagi. Kadang ia pulang mengenakan seragam kerja yang pas badan, menyisakan jejak aroma parfum Drakar atau Adidas yang samar-samar menempel di udara. Kadang pula ia tampak santai dengan celana pendek dan kaos seadanya, duduk di kursi sambil sibuk dengan ponselnya. Aku berlatih mengalihkan pandangan seolah sedang sibuk, padahal seluruh indraku hanya fokus merekam setiap geraknya. Perasaan bersalah terus menghantui, menyelinap di setiap saat ketika aku membiarkan pandangan tertuju terlalu lama pada lengan kekarnya atau menyaksikan cara ia mengeringkan rambut basahnya dengan handuk. Aku sadar, ia mungkin sudah setua anakku andai aku memilih menikah muda. Justru di situ letak dilema yang menggoda. Perbedaan usia bagai tembok tinggi yang ingin ku coba taklukkan, meski di baliknya mungkin tersembunyi jurang yang begitu dalam. Aku berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa semua ini hanya ilusi. "Dina, kau hanya kesepian," desisku pelan di depan cermin kamar. Namun pancaran mata yang terpantul di permukaan cermin seolah mengkhianatiku. Ada cahaya yang dulu meredup,
kini perlahan kembali bersinar. Malam tiba, dan aku merebahkan tubuh di ranjang sambil mendengarkan suara mesin Vespa Fikri menderu memasuki halaman. Rumah-rumah tetangga di kompleks Kupang Indah satu persatu mulai memadamkan lampu, tapi jendela kamar Fikri di lantai 2 masih terang benderang. Dari balik tirai yang tipis, aku dapat melihat siluetnya bergerak, bayangan samar yang terasa seperti tarian rahasia untukku. Ketika ku gerakan kelopak mata untuk berusaha memejamkannya, bayangannya justru semakin jelas dalam benak. Tubuhku, yang sekian lama terkubur dalam diam, kini bangkit dan berbisik, merindukan sentuhan, pelukan, perlakuan, ingin dipandang bukan sebagai tubuh yang menua, melainkan sebagai seorang perempuan yang masih memiliki hasrat untuk dicintai. Hari demi hari berlalu, dan aku tak lagi mampu mengingkari bahwa apa yang selama ini kurasakan mulai tumbuh semakin membara. Aku menanti momen di mana jarak di antara kami lenyap, entah oleh kebetulan tak terduga atau bahkan oleh sebuah keberanian yang disengaja. Hingga akhirnya, siang itu tiba, membawa serta sebuah sentuhan singkat, sekilas sederhana, namun cukup untuk mengubah segalanya. Hari itu, sinar matahari Surabaya menebar cahayanya yang tajam, membias di dinding dapur yang sederhana. Jarum jam sudah menyentuh angka 12 siang, saat dimana biasanya aku menutup jendela untuk menghalau gelombang udara panas yang sering terasa begitu menyengat. Namun entah mengapa, kali ini aku membiarkannya tetap terbuka. Cahaya putih kekuningan masuk leluasa, membuat ruangan sederhana ini tampak lebih benderang dari biasanya. Tepat ketika aku menuangkan air ke dalam teko, suara langkah terdengar dari arah tangga. Fikri muncul, mengenakan kaos hijau tipis dengan rambut yang sedikit berantakan dan wajah berkeringat, seolah baru selesai beristirahat setelah bekerja. Ia bergerak spontan, meraih botol saus yang tersusun di rak dapur. Pada saat yang bersamaan, tanganku masih menggenggam teko panas. Lalu tanpa sengaja pergelangan tanganku bersentuhan dengan jemarinya. Meski hanya berlangsung sekejap, sentuhan singkat itu memicu rasa hangat yang menjalar hingga ke tubuhku. Sebuah sensasi yang tak ada kaitannya dengan uap teko yang sedang mendidih. Rasanya seperti listrik mengalir cepat. Nafasku berdesir tak karuan, dan seluruh darahku terasa terkonsentrasi pada titik terdalam yang paling tersembunyi. Ia menoleh refleks, dan mata kami saling bertautan dalam diam. Detik-detik itu seakan menjelma keabadian. Dunia seperti berhenti berputar hanya untuk kami. Aku segera menarik tangan, berusaha tampak sibuk mengatur posisi gelas dan teko di meja. Namun detak jantungku sudah sedemikian kacau, keras hingga aku takut ia mendengar degupan itu. Sementara itu, aku menangkap gerak kecil di tenggorokannya saat ia menelan ludah pelan. Ada sesuatu di wajahnya, campuran antara canggung dan tanya, seolah mencoba memahami peristiwa kecil beberapa detik sebelumnya. "Maaf Budina," katanya perlahan, nyaris berbisik. Aku hanya tersenyum seadanya, mencoba meredakan kekakuan yang mendera. "Tidak apa-apa. Cuma sedikit panas," kataku akhirnya. Padahal bukan panas dari teko yang membuatku hampir goyah tadi, melainkan panas kulitnya, hangat dan hidup, membakar bara yang sudah lama tertidur di sudut diri. Sentuhan itu mengubah segalanya. Suasana dapur yang biasanya biasa saja kini terasa berbeda. Setiap langkahnya, hembusan napasnya, bahkan bayangan tubuhnya yang terpantul samar di dinding menjadi pengingat baru yang sulit kuabaikan. Aku duduk di kursi kayu sembari memperhatikannya memasukkan mie ke dalam mangkuk. Setiap geraknya tampak alami dan santai, tapi ada pesona maskulin dalam caranya bergerak. Sesuatu yang membuat mata ini enggan berpaling. Di saat itu juga, aku merasa seperti perempuan muda 20 tahunan lagi, jatuh cinta dengan cara yang tiba-tiba dan sulit dijelaskan. Ia duduk di seberangku dengan cuek, menyeruput mie panas dari mangkuknya dengan santai.
Sesekali matanya melirik ke arahku sebelum buru-buru kembali fokus pada makanan di hadapannya. Aku pun berpura-pura sibuk dengan teh sambil menyembunyikan niat untuk terus menyimak wajahnya dari sudut pandangku. Bayangan sentuhan tadi berputar-putar di kepala, menghadirkan tanda tanya besar. Bagaimana mungkin hal sekecil itu mampu mengguncang seluruh isi tubuh? Kuhela napas panjang dan mencoba mengendalikan diri. Dina, ingatlah bahwa kau adalah tuan rumah, dan dia hanya seorang penyewa. Menjaga jarak adalah hal yang wajar dan bijak. Bisikku mencoba menenangkan nurani. Namun sisi lain diriku yang sudah terlalu lama merasa kerontang malah berbisik berbeda. Mengapa harus menahan diri, ketika hidup seringkali begitu singkat? Setelah selesai makan, dia membasuh mangkuknya di wastafel. Aku ikut berdiri di sampingnya tanpa alasan pasti. Jarak kami begitu dekat hingga bahuku hampir bersentuhan dengan bahunya. Ketika dia memutar keran, beberapa tetes air memercik ke tanganku. Dengan sigap, dia mengusapnya menggunakan jari-jarinya, dan sekali lagi kulit kami saling bersentuhan. Sentuhan sederhana itu menyalakan percikan di dalam diriku, melumpuhkan sejenak pikiran rasionalku. Aku hanya berdiri diam, mencoba meredakan gejolak yang tiba-tiba muncul tanpa permisi. Aku mundur perlahan, mengambil napas panjang untuk kembali tenang. "Terima kasih Fikri," ucapku akhirnya, berharap itu cukup untuk memecah suasana ganjil yang membeku di antara kami. Dia mengangguk singkat dan mulai berjalan ke tangga. Tapi sebelum benar-benar pergi, dia sempat berhenti sebentar, menoleh ke arahku, menatap dengan cara yang terasa lebih lama dari yang mungkin seharusnya. Sore itu berlalu dengan aku duduk di teras rumah, memandang langit Surabaya yang perlahan berubah menjadi jingga. Angin membawa aroma tanah basah dan suara tawa anak-anak yang bermain di jalanan. Namun pikiranku tetap tertambat di ruang dapur tadi, pada sentuhan kecil yang entah bagaimana masih terasa nyata di kulitku. Aku menyentuh pergelangan tangan sendiri, seolah ingin membekaskan ulang momen yang terus berputar di kepala. Malam harinya aku terbaring gelisah, tak mampu memejamkan mata meski lampu kamar sudah kupadamkan. Bayangan Fikri menghantui setiap sudut pikiranku, senyumnya yang lembut, tatapan matanya, cara dia meminta maaf dengan penuh ketulusan. Ada sesuatu dari dirinya yang bukan hanya membuatku tersentak dalam ketertarikan mendalam, tetapi juga perlahan menghancurkan tembok isolasi emosional yang selama ini kukira tak akan pernah runtuh. Aku menyadari satu hal, ini semua baru permulaan. Bara kecil yang sekarang menyala pasti akan tumbuh semakin besar. Dan aku tahu bahwa pada akhirnya, api ini akan menemukan jalannya sendiri untuk menghanguskan seluruh dinding pertahanan dalam diriku. Malam itu, hujan turun perlahan di Kupang Indah. Tetesan air jatuh di atas genteng, menciptakan ritme yang menenangkan namun justru mempertegas kesunyian. Aku berbaring di tempat tidur, mencoba memejamkan mata, tetapi tubuhku seolah menolak untuk tenang. Sebuah rasa gelisah terus bergulir di dadaku, mendorongku untuk bangkit dan meninggalkan kamar. Di lorong rumah yang remang, aku melihat cahaya lampu dari dapur masih menyala. Langkah-langkahku membawaku ke sana, dan begitu sampai, aku mendapati Fikri berdiri di sana. Kaos putih tipis melekat basah di tubuhnya akibat hujan. Rambutnya masih meneteskan sisa air hujan. Wajahnya tampak bersih, segar, namun yang paling mencuri perhatian adalah matanya. Sepasang mata itu menatapku dengan intensitas yang sulit untuk dianggap kebetulan. Kami saling berdiam, dan dalam diam itu, jarak yang biasanya terasa begitu lebar mendadak menghilang. Ada semacam tarikan yang begitu kuat, seperti magnet tak kasat mata. Aku mencoba tersenyum kecil. "Kau belum tidur?" tanyaku, suara lebih lirih daripada biasanya. Dia menggeleng pelan. "Panas. Meski hujan turun, udara tetap pengap."
Saya cuma mau minum. Aku mengangguk dan membuka lemari untuk mengambil gelas. Saat tubuhku bergerak miring, pundakku tak sengaja bersentuhan dengan dadanya. Sentuhan sederhana itu terasa begitu dekat, begitu nyata, hingga membuat nafasku tersendat. Dia tidak bergerak menjauh. Sebaliknya, dia tetap berdiri di tempatnya seakan memberikan waktu bagiku untuk memutuskan apa yang ingin kulakukan. Aku menoleh perlahan, dan mendapati wajah kami hanya terpisah sejengkal. Jantungku berdebar begitu keras, hampir menyakitiku. Di satu sisi, pikiranku berteriak agar berhenti, namun tubuhku justru mengatakan sesuatu yang sebaliknya. Dalam hening yang hanya ditemani renyai suara hujan di kejauhan, aku merasakan jemarinya menyentuh pipiku dengan hati-hati. Sentuhan itu lembut, nyaris rapuh, tetapi dampaknya begitu besar, membuat seluruh kelelahanku terasa runtuh seketika. Tanpa kusadari, jarak bibirku dengannya sudah terlalu dekat. Lalu semuanya terjadi begitu saja. Cuman itu awalnya lembut, ragu, seolah dua jiwa yang tengah mencari arah di tengah gelombang perasaan yang tak terungkapkan. Namun sekejap kemudian, gairah yang tak bisa kuingkari membakar setiap sudut diriku. Aku kehilangan diri, melupakan siapa aku, melupakan statusku sebagai seorang janda berusia 40 tahun. Saat itu, aku hanyalah seorang perempuan yang terbangun kembali oleh rasa yang telah lama mati, haus akan keintiman, setelah bertahun-tahun tenggelam dalam kesunyian. Tubuhku bergetar ketika tangannya menyentuh pinggangku dengan penuh tenaga, menarikku lebih erat ke arahnya. Kehangatan tubuhnya terasa jelas, menembus tipisnya kain yang kukenakan. Aku pasrah, terhanyut dalam arus tanpa perlawanan. Bibirnya mulai menelusuri leherku, meninggalkan jejak lembut namun intens yang membuatku hampir kehilangan keseimbangan. Kami terseret dalam gelora menuju ruang tamu, terjatuh di atas sofa tua yang selama ini hanya menjadi saksi bisu kesendirianku. Kini, sofa itu berguncang oleh hasrat yang saling bertaut. Jemarinya menjelajahi punggungku penuh gairah, sementara tanganku terus meraba garis lengan dan dadanya dengan dorongan yang tak terkontrol. Sensasi yang telah lama hilang kini menyeruak kembali dalam setiap sentuhan. Rasanya seperti api kecil yang merambat di atas kertas kering, tak terkendali. Bibirku melenguh pelan, mencoba meredam suara agar tak menggema terlalu keras, takut jika Vena mendengar dari lantai atas. Anehnya, ketakutan itu justru membakar keberanian liar dalam diriku, membuat setiap gerakan semakin terasa hidup. Fikri memandangku dengan tatapan penuh intensitas. Matanya seolah menyala di balik cahaya redup malam. "Bu Dina," bisiknya lirih, seakan suara yang ditahan antara keraguan dan dorongan. Tapi aku menghentikan bibirnya dengan ciuman lain, mencoba menghapus jarak emosional yang seharusnya ada di tengah kami. Waktu berlalu dalam irama yang terasa seperti pecahan ledakan kecil, datang silih berganti tanpa henti. Aku lupa segalanya, lupa peraturan, lupa usia, lupa apa yang selama ini membelenggu langkahku. Yang tersisa hanyalah tubuhku yang akhirnya kembali hidup bersama tubuhnya. Muda, hangat, dan tanpa kompromi. Di luar sana hujan kian deras menghantam atap kontrakan usang ini. Suaranya bercampur dengan napas kami yang makin kacau, menciptakan simfoni liar antara gemuruh dunia dan hasrat yang tak tertahankan. Sofa lama itu menjadi medan bagi seluruh luka lamaku untuk dilepas, sekaligus menerima tumpahan gairah yang selama ini kutahan dengan susah payah. Saat semua reda dan kenikmatan dunia itu kami rasakan bersama, tubuh kami terkulai saling berpelukan. Tubuh basah oleh keringat dan air hujan yang masih menetes dari rambutnya. Aku menyandarkan kepala di dadanya, mendengar degup jantungnya, kuat dan membumi. Dalam keheningan itu, entah bagaimana aku merasa muda kembali,
seolah waktu mundur jauh ke masa saat hati belum retak oleh realita. Namun kebahagiaan singkat ini tak sepenuhnya tanpa bayangan ketakutan. Aku tahu apa yang baru saja terjadi adalah sesuatu yang lebih besar dari sekadar pelarian sesaat. Ada potensi yang bisa mengguncang dasar hidup kami berdua. Aku menatapnya perlahan, mencoba mencari makna dalam senyum kecil di bibirnya. Senyum yang entah menyimpan penyesalan atau malah kepastian. Yang tak terbantahkan adalah malam itu penuh dengan goncangan berbeda di bawah atap rumah tua Kupang Indah. Bukan karena badai di luar sana, tetapi karena dua jiwa yang memutuskan menyerah pada api bersama. Mulai malam itu, sebuah rahasia baru telah lahir, menunggu waktu untuk menentukan arah kisah selanjutnya. Sejak hari itu, rumah ini tak lagi terasa sama. Setiap sudut seolah berubah menjadi saksi bisu. Sofa tua di ruang tamu menyimpan cerita, dapur bergemuruh dengan energi yang berbeda, sementara tangga menuju lantai atas dan bawah terasa seperti menyembunyikan rahasia yang hanya aku dan Fikri tahu. Dengan detak jantung yang selalu terpacu, aku berjalan, selalu waspada, karena kapan saja ia bisa muncul di hadapanku tanpa peringatan. Pagi itu, aku berdiri di depan jendela kamar, menyisihkan sebagian cahaya lewat tirai tipis yang menggantung. Di sela-selanya, pandanganku tertuju pada Fikri yang tengah sibuk mencuci Vespa di halaman. Kaos putihnya melekat rapat pada tubuhnya yang basah, memperlihatkan setiap garis ototnya seperti berbisik, menarik perhatianku tanpa ragu. Tiba-tiba, ia menoleh dan tatapan kami bersinggungan, meski tirai itu memisahkan kami. Panik, aku segera mundur. Dadaku berdebar hebat. Ada rasa bersalah yang tak terelakkan, namun ironinya, rasa itu justru membakar keinginan yang tak bisa kubendung. Tirai itu bukan penghalang, melainkan panggilan. Kuhadapkan diriku pada rutinitas, mengajar kursus, menyiram bunga, memasak makanan, berusaha keras mengalihkan pikiran. Tapi bayangan malam itu terus mendesakku setiap kali aku merenung. Ingatan tentang bibirnya di leherku, sentuhan hangat dari jemarinya yang menjelajah tanpa henti, dan desahan napasku yang terhenti di telinganya kembali begitu jelas. Semua terasa terlalu nyata untuk sekadar dilupakan. Aku berusaha mengunci rapat rahasia ini, tetapi reaksi tubuhku terus mengkhianati niatku. Setiap kali Fikri berada di dekatku, gelombang halus mengguncang keseimbanganku. Ketika suaranya terdengar dari lantai atas, rasanya seperti ada kekuatan tak terlihat yang menggiringku ke arahnya. Ada saat aku mencoba melawan. "Dina, ini salah. Kau harus berhenti," bisikku lirih saat berdiri di depan cermin, mencoba meyakinkan diriku sendiri. Namun semua tekad selalu luruh ketika ada suara ketukan pelan di pintu kamarku. Saat kubuka pintu, Fikri berdiri di sana dengan mata yang menatap penuh keyakinan, dan cukup kuat untuk menghancurkan batas-batas pertahanan yang kubangun. Rahasia ini semakin membebani malam demi malam. Kadangkala di dapur, saat ia berpura-pura membantu membawa belanjaanku. Kadang di ruang tamu, ketika kami berpura-pura menonton televisi, sementara Vena sudah terlelap. Pernah juga, tepat di balik jendela kamar dengan tirai yang berkibar terkena angin malam, aku kembali menyerahkan diriku padanya. Aku sadar sepenuhnya ada bahaya besar mengintai. Pernah suatu kali Vena hampir saja masuk ruang tamu ketika aku dan Fikri terburu-buru merapikan pakaian. Kala itu jantungku serasa mau pecah. Aku menahan napas kuat-kuat, sementara Fikri tetap tampak tenang di permukaan. Untungnya Vena hanya mengambil minum lalu kembali ke atas. Namun momen itu menyadarkanku bahwa rahasia ini bagaikan berjalan di tepi jurang. Meski begitu, semakin tajam tepiannya, semakin dalam pula aku melangkah ke arah jurang itu. Bagian dari diriku justru menikmati sensasi ketakutan akan ketahuan,
Seperti setiap detik bisa mendobrak menjadi sebuah skandal. Ketegangan itulah yang entah bagaimana, justru menyulut api gairahku tanpa henti. Aku masih mengenang malam itu, ketika hujan kembali mengguyur bumi. Kami berdiri di dekat jendela dengan tirai yang sengaja ditutup rapat. Hanya pantulan cahaya lampu remang-remang yang menjadi satu-satunya saksi kebisuan kami. Ia memelukku dari belakang. Napasnya terasa hangat di dekat telingaku. Tangannya yang mantap melingkari pinggangku, membuatku menutup mata dan menyerahkan diri pada kobaran hasrat yang kembali menguasai tubuhku. Suara derasnya hujan menyamarkan desah yang tak mampu kucegah, sementara tirai menutupi pandangan dunia luar. Namun tak ada yang bisa menyembunyikan kenyataan, bahwa aku semakin larut dalam rasa yang tak berujung. Usai semua berlalu, kesunyian menjadi penguasanya. Aku terduduk di atas ranjang dengan tubuh berselimut kain tipis seadanya. Fikri sudah pergi entah kemana, meninggalkanku lagi menghadapi sepi. Di saat itulah rasa bersalah mulai menyelinap, menusuk perlahan seperti jarum yang begitu tajam. Bayangan wajah almarhum suamiku muncul dalam benak, seolah-olah ia sedang mengamatiku dari balik layar kehidupan yang telah ia tinggalkan. Namun anehnya, rasa bersalah itu bukannya menghentikan langkahku, melainkan memberiku dorongan untuk terus maju. Dalam setiap detik aku menatap Fikri, aku merasa ada alasan bagiku untuk tetap bertahan, bahwa aku masih cukup berharga untuk dicintai, untuk disentuh, untuk diakui sebagai perempuan. Perasaan itu menemukan kembali makna yang lama hilang dari hidupku. Aku sadar rahasia ini mustahil disembunyikan selamanya. Tirai yang kini menghalangi pandangan dunia luar bisa saja terkoyak kapan saja oleh kenyataan. Namun untuk saat ini, aku memilih menutup mata terhadap segala risiko, membiarkan diriku tenggelam dalam pelukannya yang begitu sulit untuk kuabaikan. Di balik tirai kelabu itu, ada sebuah cinta yang tumbuh diam-diam. Larut dalam gejolak tak terkendali, ia menunggu hari ketika dunia harus tahu keberadaannya. Namun, seperti halnya bayangan yang muncul di saat terang, rahasia tak selamanya mampu bersembunyi di balik kain tipis. Di hari-hari berikutnya, bisik-bisik tetangga mulai menusuk seperti jarum tajam. Bu Sarmi, wanita parubaya yang terkenal gemar mengulik urusan orang lain, menyempatkan diri menyinggung sesuatu pada Dina saat ia menyapu pekarangan suatu pagi. "Din, rumahmu kok sering kedengeran ramai kalau malam-malam ya?" Itu suara laki-laki muda. "Kayaknya bukan cuma ngobrol biasa," ujar Bu Sarmi dan Bu Ratih dengan nada setengah menyindir. Dina menelan ludahnya, berusaha keras menahan gugup. Ia mencoba tertawa kecil. "Ah, itu anak-anak dari kontrakan atas Bu. Mereka suka kerja lembur bikin desain, jadi kadang lupa waktu." "Oh begitu ya, hati-hati aja Din. Kamu kan tinggal sendirian di bawah. Janda pula. Kalau ada hal-hal aneh, orang sering cepat salah paham," balas Bu Sarmi sambil tersenyum samar. Senyum yang terasa menusuk lebih dari sekadar perkataannya. Dina mengangguk singkat. Namun jauh di dalam, ia seperti dihantam gelombang panas dingin. Ia tahu betul bagaimana gosip di kompleks perumahan bisa meledak seperti api yang menjalar bebas. Satu bisik kecil tak butuh waktu lama untuk berubah menjadi cerita skandal besar. Dan tentu saja, prediksinya tepat. Dalam hitungan hari, kabar miring tentang dirinya mulai berhembus semakin liar. Beberapa ibu-ibu tetangga yang sering nongkrong di pos ronda memanfaatkan waktu senggang mereka untuk beradu pendapat sambil melirik sesekali ke rumah Dina. Kamu tahu nggak? Katanya Bu Dina sekarang deket sama anak kontrakannya. Yang cowok itu loh, tinggi, ganteng. Mereka sering kelihatan romantis loh." "Iya? Wah, nggak heran. Beberapa kali aku juga lihat dia turun malam-malam dari kontrakan atas. Kalau cuma numpang tinggal,
Kenapa kayak akrab banget sama penghuni di kamar bawah? Namanya juga janda. Bu, laki-laki muda kan gampang bikin perempuan goyah imannya. Bisik-bisik itu akhirnya sampai ke telinga Dina melalui pembantu tetangga yang kebetulan dekat dengannya. Saat mendengar kabar itu, seketika wajah Dina memerah, campur aduk antara malu, marah, dan rasa cemas yang merayap. Dunia kecilnya di kompleks Kupang Indah tiba-tiba terasa mencekik, seperti jebakan tak kasat mata yang semakin mempersempit ruang geraknya. Masalah semakin rumit ketika Vena, adik Fikri yang tinggal bersama di lantai 2, mulai merasakan ada yang tidak biasa. Beberapa kali ia menangkap hal-hal ganjil. Pintu dapur terbuka sedikit di tengah malam, suara kursi yang terseret perlahan, atau bisikan samar yang mendadak berhenti setiap kali ia turun untuk mengambil air. Pagi itu, saat sarapan, Vena menatap Fikri dengan penuh selidik. "Mas, akhir-akhir ini sering banget turun malam-malam. Katanya bikin kopi, tapi kadang hampir sejam gak balik." Fikri tersedak kecil sebelum dengan cepat menyendok nasi ke mulutnya. "Iya, Ven, lagi cari ide desain. Kalau di kamar, kipas anginnya ribut." Sementara itu, Dina berpura-pura sibuk dengan piring-piring di meja. Meskipun detak jantungnya berpacu lebih cepat, ia bisa merasakan tajamnya tatapan Vena, seolah gadis itu sedang mencoba membaca isi pikirannya. Pada malam harinya, setelah semua menghuni kamar masing-masing tidur, Dina turun ke dapur mencari ketenangan. Namun tak lama, Fikri datang menyusulnya dengan langkah perlahan. Hanya mengenakan kaos tipis dan celana pendek, kehadirannya langsung mengacaukan fokus Dina. Aroma maskulin yang khas menyeruak, membuat pertahanannya melemah dalam sekejap. "Jangan di sini, Fik. Kalau Vena dengar," ucap Dina dengan nada cemas. Fikri mendekat tanpa ragu. Tubuhnya menyesakkan ruang sempit antara Dina dan meja dapur. "Tenang saja. Dia sudah tidur. Aku cuma ingin dekat sama kamu sekarang." Dina ingin berkata tidak, melawan logika dirinya yang menjerit agar berhenti. Namun tubuhnya malah bereaksi berbeda, lebih jujur dari pikirannya. Tangan Fikri yang melingkar di pinggangnya seperti membakar kulitnya, sementara ciumannya yang menyusuri leher membuat udara terasa lebih berat. Dua sosok itu tenggelam dalam gejolak hasrat mereka, mengabaikan segalanya yang ada di sekitarnya. Gelas yang ada di atas meja bergeser, nyaris jatuh ketika tubuh Dina terdorong mundur perlahan ke belakang meja. Derit anak tangga mendadak terdengar, memecah keheningan malam. Dina dan Fikri seketika menjauh, ekspresi wajah mereka dipenuhi kecemasan. Vena muncul dari balik kegelapan, matanya masih berat karena kantuk. Tanpa banyak basa-basi, ia bertanya dengan suara rendah, "Bu Dina? Mas Fikri? Tengah malam begini ada apa berduaan di dapur?" Fikri segera menjawab dengan nada biasa, mencoba meredakan situasi. "Aku lapar, mau bikin mie. Bu Dina kebetulan haus, jadi kami ketemu di sini." Vena hanya mengangguk tipis, menghampiri kulkas untuk mengambil sebotol air mineral, lalu tanpa banyak bicara kembali naik ke kamar. Tapi sebelum berbalik, tatapan matanya sempat membuat dada Dina nyaris meledak. Setelah langkah Vena tak lagi terdengar, Dina menatap Fikri dengan gelisah. Suaranya bergetar saat berkata, "Kita nggak bisa terus seperti ini. Kalau sampai ketahuan, semuanya akan hancur." Fikri menggenggam tangan Dina erat sambil menatapnya sendu. "Aku sadar risikonya. Tapi kehilangan kamu lebih menakutkan daripada omongan orang-orang." Ucapan itu sempat menenangkan hati Dina yang dilanda resah. Namun keesokan harinya, ketika ia pergi ke warung untuk membeli sayur, bisik-bisik di sekitar mulai menggeliat di telinganya. Dua tetangga menyuarakan dugaan mereka, sambil melirik sinis ke arah Dina.
Dengar-dengar tetangga kita sekarang sering dekat sama anak kontrakannya. Malam-malam ada suara aneh, kayak orang baru menikah. Ya ampun, masa sih? Padahal anak perempuan di atas kan masih muda. Nggak risih apa? Dina mencoba tak menghiraukan pembicaraan itu, meski hatinya terpanggang rasa malu. Di perjalanan pulang, langkahnya terasa berat, seolah semua mata mengarah padanya dengan tuduhan tak bersuara. Sesampainya di rumah, ia terpuruk di kursi ruang tamu dan menutup wajah dengan kedua tangan. Perasaan bersalah menyelinap di dadanya hingga mulutnya bergetar pelan. Ya Tuhan, apa yang sudah aku lakukan? Namun saat Fikri menghampirinya dalam diam, memeluknya lembut dari belakang, perasaan itu kembali luluh. Di tengah ketakutan yang menggerogoti hati, ada kehangatan yang sulit diabaikan, sebuah gairah yang membuat hidupnya terasa berbeda. Ia tahu hubungan ini salah di pandangan banyak orang, tetapi tubuhnya tak mampu mengingkari desakan perasaan itu. Kini rahasia itu tak lagi tertutup rapat. Api yang tersulut di antara mereka mulai menyambar keluar, menimbulkan tanda tanya dan kecurigaan dari berbagai sisi. Dina sadar sepenuhnya bahwa nyala api ini terlalu besar untuk disembunyikan lagi. Cepat atau lambat, api itu akan membakar tak terkendali, memberikan akhir yang tak pasti, apakah berupa kehangatan yang membebaskan atau kehancuran yang menyakitkan. Hari itu, aku sudah merasa lelah untuk terus berpura-pura. Malam-malam terasa semakin berat di bawah tatapan tajam Vena, dan setiap siang gosip tetangga semakin sering menjadi bahan obrolan yang nyaring. Tapi meskipun semua orang seolah menentang, aku tetap yakin satu hal. Aku dan Fikri telah memutuskan untuk berjalan di jalur yang sama, jalan yang kami pilih meski penuh dengan duri dan luka. Pikiran itu terus menghantuiku, berputar tanpa henti di kepala saat aku mencoba melangkah melewati hari-hari yang kian terasa menekan. Gosip yang dulu hanya berupa bisikan di pojok pagar kini terang-terangan dibicarakan di warung kopi dekat pos satpam. Itu Dina, janda yang gak tahan kesepian, sampai-sampai naksir anak kontrakannya sendiri. Begitu mereka berbicara, dengan nada penuh sindiran dan pandangan tajam yang menyakitkan. Vena, adik Fikri, menjadi salah satu penghalang terbesar rahasia ini. Ia tidak mudah dibodohi. Berkali-kali ia menemukan aku keluar dari kamar Fikri saat dini hari, rambut acak-acakan dan langkah limbung yang sulit kusembunyikan. Tatapan matanya seakan meminta jawaban atas semua yang terjadi, meski bibirnya masih memilih diam. Tetapi aku tahu, pecahnya rahasia ini hanya soal waktu. Keluargaku pun tak kalah keras menghujani hidupku dengan penghakiman. Kakak-kakakku sering datang berkunjung dengan alasan ingin menjenguk, tapi aku tahu tujuan utama mereka hanya satu, memastikan aku tidak membuat malu nama keluarga. Dina, umurmu sudah 40 tahun. Mengapa kau justru berhubungan dengan pria seusia itu? Dia bahkan lebih muda dari keponakan kita. Sergah salah satu kakakku dengan nada tinggi dan tatapan penuh kekecewaan. Namun di tengah segala tekanan yang menghimpit dari berbagai arah, hanya ada Fikri yang menjadi alasanku untuk tetap bertahan. Tatapannya yang tulus selalu memberiku keyakinan. Genggaman tangannya begitu hangat seolah berkata bahwa ia takkan pernah melepaskan. Keberaniannya melawan dunia demi aku membuat semua rasa sakit ini terasa sedikit lebih ringan. Malam itu, keindahan terasa begitu nyata ketika kami berdua duduk di balkon lantai 2. Angin Surabaya yang hangat membawa aroma asin laut dari kejauhan, berpadu dengan wangi kopi yang baru selesai diseduh. Fikri menggenggam tanganku erat, seolah ingin memastikan aku tetap di sisi setiap detiknya. Din, kita tidak bisa terus bersembunyi. Aku tahu Vena mulai mencurigai kita, dan aku sadar keluargamu sama sekali tidak menyukaiku. Tapi aku hanya punya satu pilihan, katanya dengan nada yang gemetar, tapi penuh keyakinan. Aku menoleh ke arahnya,
menyelaraskan tatapan pada mata bening yang selalu melemahkan semua bentengku. "Pilihan apa yang kamu maksud, Vic?" tanyaku dengan suara perlahan. Ia menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan dengan keteguhan yang tidak pernah kusaksikan sebelumnya. "Menikahlah denganku. Aku ingin membuktikan kepada mereka bahwa ini bukan sekadar permainan. Aku serius tentang kita, tentang masa depan." Saat itu, dunia serasa terhenti. Jantungku berdebar karena rasa haru yang bercampur kecemasan. Aku tahu bahwa keputusan ini lebih dari sekadar urusan cinta. Itulah tentang keberanian menghadapi badai besar yang bisa menggulung apa saja di hadapan kami. Berita tentang rencana pernikahan itu menyebar dengan cepat, bahkan lebih cepat dibandingkan gosip-gosip yang sebelumnya pernah beredar. Reaksi dari keluarga dan tetangga muncul seperti badai yang menghantam dinding keropos. Kakak dan adik-adikku langsung menolak tanpa ragu. Mereka menganggap keputusan ini tak masuk akal, bahkan seolah aku telah mengkhianati Raharja, suamiku yang telah tiada, hanya karena menjalin cinta dengan seorang pria muda yang usianya hampir separuh dari usiaku sendiri. Komentar pedas dari tetangga pun tak kalah menyakitkan. Nama Dina Tanuwijaya menjadi topik hangat di grup WhatsApp kompleks perumahan. Ada yang menyebutku sebagai janda yang lapar perhatian, sebuah kalimat hinaan yang sengaja di-screenshot Vena dan diperlihatkan kepadaku. Malam itu aku menangis, bukan karena cercaan mereka, melainkan karena merasa Vena, calon adik iparku, juga semakin menjauhkan diri. Di tengah tekanan yang menghimpitku, Fikri justru menunjukkan keteguhan hati yang luar biasa. Ia datang ke rumah orang tuaku dengan penuh keyakinan, memperkenalkan diri sebagai lelaki yang benar-benar mencintaiku, bukan sekadar pemuda yang memanfaatkan kesendirian seorang perempuan yang rapuh. Orang tuaku sangat marah. Adik-adikku berteriak hingga suasana hampir memanas menjadi pertengkaran besar. Namun, di tengah semua itu, Fikri tetap berdiri dengan tenang. Ia menggenggam tanganku erat di hadapan mereka semua, seakan memberi pesan bahwa ia takkan menyerah begitu saja. Hari yang dinanti itu akhirnya tiba. Di tengah segala kontroversi yang menyelimuti hubungan kami, aku dan Fikri mengikat janji suci dalam sebuah prosesi pernikahan sederhana namun penuh makna, bertempat di Masjid Agung Al-Akbar Surabaya di Pagesangan, Jambangan, Surabaya. Dekorasi putih menjadi pilihanku dan Fikri, sebagai simbol cinta kami berdua, sementara aroma melati menguar di udara, menciptakan atmosfer yang menenangkan. Saat melangkah menuju pelaminan dengan kebaya krem elegan melekat di tubuhku, aku bisa merasakan berbagai tatapan dari para tamu yang hadir. Di antaranya, sebagian besar berasal dari keluarga dekatku sendiri, tatapan sinis penuh keraguan. Namun di tengah arus pandangan itu, hanya ada satu sorot mata yang benar-benar berarti bagiku. Tatapan Fikri, yang penuh cinta, keyakinan, dan keteguhan yang tak dapat tergoyahkan. Ketika penghulu mulai mengucapkan ijab kabul, aku memejamkan mata. Setetes demi setetes air mata jatuh mengiringi setiap ucapan Fikri yang terucap. Aku menyadari bahwa perjalanan kami bukanlah perjalanan yang mudah. Kami telah melawan arus besar, menerobos batas-batas yang ditentukan orang lain. Tapi pada saat itu pula, aku yakin bahwa ini adalah jalanku, jalur kehidupan yang mungkin akan penuh luka, tetapi juga syarat dengan cinta yang memulihkan semangatku, setelah lama terbelenggu oleh kepergian selamanya suamiku Raharja pada 7 tahun silam. Malam menyelimuti ruang pengantin dengan temaram cahaya lampu yang hangat. Aku dan Fikri kembali menyatu dalam pelukan. Dua jiwa yang akhirnya menemukan perlindungan pada satu sama lain. Kehangatan tubuhnya perlahan menggantikan dingin yang selama ini bersarang di relung jiwaku. Saat itu, cinta kami bukan lagi tentang hasrat semata, melainkan tentang keberanian mempertegas pilihan hidup yang sudah kami ambil bersama. Napas kami saling berpadu, kulit bersentuhan,
dan tiap gerakan tubuh membawa gelombang rasa yang tak terelakkan. Aku tahu, dunia luar mungkin akan terus mencemooh hubungan ini tanpa henti, bahkan sampai waktu memberi tanda untuk berhenti. Namun di balik pintu kamar ini, hanya ada aku dan dia. Aku percaya, cinta yang kami bangun malam ini adalah nyala abadi, sebuah bara yang tetap berkobar meski badai di luar terus mencoba untuk memadamkannya. Malam pengantin telah berlalu, tetapi semangat yang kami rajut tetap hidup, tak lekang oleh waktu. Sejak saat itu, aku, Dina Tanuwijaya, bukan lagi hanya seorang janda yang terkurung dalam sepi dan kesendirian. Aku menjadi wanita yang berani melangkah maju, memilih untuk kembali menjalani hidup, mencintai tanpa keraguan, serta menghadapi dunia meski harus melawan arus yang tak bersahabat. Hari-hari setelah pernikahan kami dipenuhi beragam warna, meskipun tantangan tak pernah jauh dari pandangan. Bisikan lirih dan gosip terus bergulir. Setiap kali aku melangkah keluar rumah, tatapan penuh penilaian tak pernah benar-benar hilang. Namun kini, ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Aku tidak lagi merasa kecil atau kehilangan harga diri. Justru, aku menemukan kekuatan baru, sebab aku tahu bahwa aku tidak sendirian. Fikri hadir sebagai pendamping setia, selalu memberi dukungan dan keberanian untuk melihat dunia dengan kepala tegak. Ketika malam datang dan pintu kamar ditutup rapat, kami menyatu dalam kebersamaan yang begitu mendalam. Perpaduan antara semangat muda Fikri dan kedalaman pengalaman hidupku menciptakan keharmonisan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Apa yang kami nikmati bersama bukan sekadar pelepasan keinginan, tetapi juga laksana doa yang tak terucapkan. Doa agar cinta kami tetap hidup, terjaga dalam keberkahan semesta yang menyaksikan perjalanan ini. Ada momen yang selalu terpatri dalam ingatanku, begitu berkesan hingga menggetarkan hati sekaligus menghangatkan jiwa. Malam itu, Surabaya hujan deras, gemuruh petir bersahut-sahutan di langit gelap. Di kamar dengan pencahayaan redup, kami duduk di tepi ranjang, tenggelam dalam keheningan yang seolah berbicara lebih dari kata-kata. Fikri mendekat perlahan, jemarinya mengelus wajahku dengan lembut, seakan sedang mengenali kembali jejak-jejak waktu yang telah membentuk diriku. "Aku mencintai segalanya tentangmu, Din," bisiknya pelan. Suaranya terdengar begitu tulus. "Kerutanmu, tatapanmu, bahkan bekas luka yang kau sembunyikan. Semuanya membuatmu terlihat begitu istimewa di mataku." Aku membalasnya dengan kecupan lembut di kelopak matanya, membiarkan kehadiran dan rasa kami menyatu diiringi rintik hujan yang menari di luar jendela. Malam itu, cinta kami serupa bara yang tak hanya menghangatkan tubuh tetapi juga menyatu dalam irama jiwa yang mendalam. Di momen itu, aku memahami arti cinta yang sejati, yang melampaui batas waktu dan tak pernah memudar. Aku menyadari sebuah hal yang begitu mendasar. Cinta bukan sekadar waktu yang tercatat di kalender, bisikan dari lingkungan sekitar, ataupun restu yang sering terhalang oleh aturan-aturan sosial. Cinta adalah wujud keberanian untuk mendengarkan suara hati sendiri, memilih meski dunia menghakimi, dan tetap berdiri meskipun berulang kali terjatuh dalam kesunyian. Bagi siapapun yang mengikuti kisah cintaku ini, mungkin kau akan menyebutku gila atau menganggapku lemah. Namun, di balik segala penilaian itu, ada satu kebenaran sederhana yang ingin kubagikan. Setiap manusia berhak mengecap kebahagiaan, meski langkahnya tak selalu sejalan dengan kebanyakan orang. Biarkan kisah ini menjadi bahan perenungan. Jika kau benar-benar mencintai seseorang, maka cintailah dengan seluruh keberanian dan ketulusanmu. Jangan biarkan usia, status sosial, atau pandangan miring orang lain merampas kebahagiaanmu. Hidup ini terlalu singkat untuk dijalani dalam kepalsuan ataupun penyangkalan diri. Dan jika kisah ini menyentuh hatimu, aku mohon jangan berhenti di sini. Berikan subscribe pada channel ini,
agar kau tak ketinggalan kisah-kisah lain yang juga menyulut imajinasi, gairah, sekaligus renungan. Tekan tombol like, agar semakin banyak yang tahu bahwa cinta sejati itu nyata. Tinggalkan komentar, ceritakan apa yang kau rasakan, karena setiap kata darimu adalah bagian dari perjalanan kisah ini. Dan yang terpenting, sebarkan cerita ini kepada orang-orang yang kau sayangi, agar mereka pun belajar menghargai cinta dalam segala bentuknya. Karena pada akhirnya, cinta bukan milik satu generasi, bukan milik satu aturan, bukan milik satu pandangan sempit. Cinta adalah milik mereka yang berani. Aku, Dina, telah berani. Dan kini, aku ingin kau pun berani.